Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sudah siap belajar? Tetap sehat dan menyenangkan belajar di rumah. Bu Ani berharap meskipun belajar di rumah, kalian tetap merasa senang, tidak tertekan, dan selalu semangat. Oke? Di tema 1 kelas 5 ini, judulnya adalah organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, yaitu organ gerak hewan. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, melalui teks bacaan organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menentukan ide pokok dalam paragraf. Wani berharap nanti setelah kegiatan belajar ini, kamu dapat menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Yang kedua, setelah mengamati gambar alat gerak, siswa dapat menjelaskan alat gerak pada manusia dan hewan. Jadi harapan kami setelah kamu belajar pembelajaran ini, nanti kamu bisa menyebutkan juga menjelaskan alat gerak yang bagaimana sih yang ada pada manusia dan hewan. Kita mulai ya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ingat, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok biasanya disajikan dalam bentuk kalimat utama. Ingat sekali lagi, ide pokok biasa disajikan dalam bentuk kalimat utama. Jadi kalau kalian bertanya, berarti sama Bu ya ide pokok dengan kalimat utama? Iya, sama. Berdasarkan letak kalimat utamanya, ada beberapa jenis paragraf. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif ini jika kalimat utamanya ada di awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif. Jika kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf campuran. Jika kalimat utamanya ada di awal dan juga di akhir paragraf. Cara mengingatnya mudah sekali. Ingat, kamu hafalkan cukup satu saja yang deduktif. Deduktif awalnya ada kata D. D ini anggaplah depan. Kalau D itu depan, berarti kalimat utamanya di depan atau di awal. Berarti dia paragraf deduktif. Nah, sebaliknya, kalau dia di akhir, pasti induktif. Mudah kan menghafalnya? Nah, untuk lebih jelasnya, biar kamu lebih paham, mari kita simak teks bacaan yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan di buku kalian halaman ketiga. Ayo, sama-sama dibuka. Yang ini ya, organ gerak manusia dan hewan. Sudah dibuka semua? Bu Hanim akan membacakan paragraf pertama pada teks tersebut, pada bacaan tersebut. Oke, disimak ya. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Ya, kira-kira dari satu paragraf ini, dia termasuk paragraf apa ya? Ide pokok atau kalimat utamanya ada di mana? Ada di depan, ada di akhir, ataukah di awal dan di akhir? Mana ide pokok dari bacaan tersebut? Sudah saya ketik ulang teksnya. Jadi, dari paragraf tersebut, kalimat utamanya ada di awal paragraf. Ini yang Bu Hanim cetak tebal dan juga garis bawah. Inilah kalimat utamanya. Setuju ya?
Nah, karena dia kalimat utamanya ada di awal paragraf, maka paragraf pertama ini disebut paragraf deduktif. Oke ya. Paragraf kedua. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, berenang, dan sebagainya. Nah, dari teks paragraf yang kedua ini kira-kira ya termasuk paragraf apa ya? Kalimat utamanya ada di awal atau di akhir ya? Nah, itu nanti tugas kalian. Tapi sebelumnya kita lanjutkan dulu. Nah, organ gerak pada manusia dan hewan itu sebenarnya sama organnya. Organ itu alat. Nah, alat gerak, organ gerak sama dengan alat gerak manusia dan hewan itu sebenarnya sama. Alat geraknya ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang, kemudian alat gerak aktif berupa otot. Ini Bu Hanim contoh gambar tulang manusia, rangka manusia ya yang ini sebenarnya. Nah, ini alat gerak pasif, namanya pasif, alat gerak pasif. Kalau yang ini alat gerak aktif, namanya otot. Otot ini melekat di tulang ya. Ya, namanya alat gerak aktif. Nah, mengapa sih kok tulang itu disebut alat gerak pasif? Ada yang tahu jawabannya? Nah, tulang itu disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif, tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Nah, ini. Tulang itu sebenarnya disebut pasif karena memang dia tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Dia harus dibantu pakai alat gerak aktif, berupa otot tadi. Tanpa otot, tulang tidak akan bisa bergerak, dia hanya akan diam. Yang kedua, tetapi meskipun tulang itu tidak bisa bergerak dengan sendirinya, tetap loh tulang itu punya peran besar dalam sistem gerak manusia. Mengapa? Karena fungsi tulang itu banyak sekali dan sangat penting. Apa saja fungsi tulang? Fungsi tulang yang pertama, tempat melekatnya otot. Nggak ada tulang, otot nggak bisa menempel. Oke. Yang kedua, melindungi organ dalam. Melindungi organ dalam contohnya ini, tulang dada, rangka dada. Itu melindungi organ-organ dalam seperti paru-paru, jantung, hati, seperti itu. Kemudian membentuk rangka tubuh seperti ini. Tanpa ada tulang, bentuk tubuh kita tidak akan terbentuk. Nah, makanya ada tulang itu, makanya tubuh kita bisa terbentuk. Dan yang terakhir, tulang juga tempat pembentukan sel darah merah. Sel darah merah ini sangat penting untuk tubuh kita. Nah, setelah itu otot. Mengapa otot disebut alat gerak aktif? Nah, karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Kebalikannya dari tulang tadi ya, kalau tulang kan tidak dapat bergerak. Nah, tapi kalau otot itu bisa bergerak karena dia memiliki senyawa kimia tertentu sehingga dia dapat bergerak. Ketika otot itu menempel pada tulang, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Seperti gambarnya Bu Hanim ini. Lihat, ini ada manusia ya, tulang, ada ototnya. Ini yang menyebabkan mereka dapat bergerak. Jadi, dua organ atau dua alat gerak manusia dan hewan itu adalah tulang dan otot. Kalau organ gerak pada hewan, kira-kira apa saja ya? Saya beri contoh yang pertama, sapi. Sapi bergerak menggunakan 4 kakinya. Kakinya 4 ya, sapi ya. Bergerak menggunakan 4 kaki, 2 kaki depan dan 2 kaki belakang untuk berjalan. Sapi berjalan ya. Kalau kelinci, beda lagi.
Kelinci bergerak menggunakan dua kaki depan yang pendek. Ini kakinya yang depan lebih pendek. Dan dua kaki belakang yang lebih panjang untuk melompat. Ya, kalau kelinci melompat ya. Berikutnya katak. Kalau katak bergerak menggunakan dua kaki depan dan dua kaki belakang yang lebih panjang untuk melompat. Seperti ini. Bersama dengan kelinci ya, kaki belakangnya itu lebih panjang. Nah, beda lagi dengan ikan. Kalau ikan berarti bergerak menggunakan sirip dan ekor untuk berenang. Sirip itu yang ini, ekor itu yang ini, belakang. Bergeraknya berenang tentunya, ya. Ada ular. Kalau ular bergerak menggunakan tubuhnya yang lentur untuk melata ya, pakai perutnya itu. Ada kupu-kupu. Kupu-kupu berarti menggunakan sayapnya yang tipis sekali. Meskipun tipis ini sangat kuat sehingga bisa dipakai untuk terbang. Ada ubur-ubur. Kalau ubur-ubur berarti dia bergerak menggunakan tentakel. Tentakel itu yang ini, yang panjang-panjang ini. Ini tentakel. Kemudian ada siput. Kalau siput bergerak menggunakan otot tubuh yang lunak dan lendir yang ada di tubuhnya ini untuk berjalan. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah ide pokok merupakan gagasan utama atau inti pembahasan dari sebuah paragraf. Yang kedua, jenis paragraf ada deduktif, induktif, dan campuran. Yang ketiga, organ atau alat gerak manusia dan hewan adalah berupa tulang dan otot. Oke. Nah, setelah tahu kesimpulannya, sekarang tugas kalian. Oke. Tugas kalian, kerjakan soal latihan yang ada di buku paket, tema 1 itu, halaman 4 dan 6. Tulis di buku tulis ya, jangan ditulis di buku paket itu. Yang kedua, bersama orang tua atau kakakmu di rumah, amati hewan yang ada di sekitar rumahmu. Tuliskan pola gerak dari masing-masing hewan tersebut. Contohnya, ayam. Ayam berarti bergerak menggunakan dua kakinya untuk berjalan. Apalagi misalnya dan seterusnya, silakan kalian sebutkan sendiri. Minimal 10 ya. Oke, Bu Hanim yakin kalian pasti bisa. Sudah? Semoga apa yang Bu Hanim sampaikan di pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa memahami serta mengerti apa yang harus kalian capai sesuai tujuan pembelajaran kita yang tadi. Tetap semangat, kerjakan tugasnya. Tepat waktu ya. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.